Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kita lanjutin lagi manga Awashi ke chapter 293 ya, yang mana latihan hari kedua ini sudah dimulai. Secara garis besar sih, aksi Ashito kali ini begitu atraktif. Gebrakannya luar biasa banget. Penasaran kan? Makanya tonton aja video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe juga buat yang belum. Lalu kalau udah, kita mulai aja pembahasan utamanya. Ceritanya latihan di hari kedua ini akan dimulai. Garula sendirilah yang memimpinnya secara langsung sedari awal. Yang ngasih pemberitahuan kepada para pemain kalau lusa adalah pertandingan terakhir Esperion di J-League musim ini. Musim ini Esperion bertengger di peringkat 4 papan klasemen. Mari sekarang kita berjuang begitu keras untuk menyongsong J-League musim depan. Itu aja sih kata-kata motivasinya. Terus rencana latihan hari ini adalah suatu game yang namanya tim merah versus tim putih 11 lawan 11, yang mana bakal digelar dalam 3 babak. Untuk anggota timnya diacak ya sama Garula. Mendengar hal ini, beberapa pemain senior terlihat terkejut. Ada juga yang malah senyum-senyum gak jelas. Untuk Ashito, lucunya dia ini posisinya lagi berdiri tapi sambil tertidur. Kemudian kini suatu kilas balik terjadi. Ke momen Ashito yang lagi dikerubungin sama banyak pemain karena tidur di tengah lapangan sebelumnya. Di momen itu, Ashito mengaku pada para pemain senior kalau dirinya ini sudah latihan semenjak pagi-pagi buta. Dari ceritanya, dia ini manjat masuk ke lapangan yang masih ditutup saat pagi tadi. Dan setelah penjelasannya itu tadi, ia melihat Shiba kan, dan dia langsung memintanya agar latihan segera dimulai sekarang juga. Mendengar hal ini, Shiba diekspresikan begitu pucat. Ya, dia keheranan aja kan pastinya, kok masih ada juga anak yang kayak gini. Lalu kilas balik pun selesai, dan kegiatan latihan pun kini dimulai. Shiba di sini terlihat begitu bersemangat. Dia memberikan arahan pada seorang pemain bernama Kuroda. Dia mengkritiknya karena Kuroda ini terlalu lama melihat bola yang ada di kakinya, sehingga nggak fokus pada apa yang sedang terjadi di lapangan. Terus Shiba juga sempat melirik ke bangku pemain cadangan. Dilihatnya Ashito lagi duduk sambil tertidur. Dia mengaku nggak bisa berkata apapun melihat kehebohan yang diakibatkan oleh Ashito tadi pagi. Dan di sini dilihatkan juga kalau para supporter begitu nggak rela kalau Shiba ini pensiun. Terlihat juga para reporter yang udah mulai banyak berdatangan. Ya, mereka mau ngeliput perkara Shiba yang pensiun dan kepindahannya Deguchi ini. Nah, karena ada orang berkumpul sebanyak ini, Shiba heran aja sih, kok bisa-bisanya Ashito malah dengan santai tidur begitu nyenyak. Dalam benaknya ini pun, sebenarnya Shiba percaya kalau Ashito adalah pemain yang menjanjikan. Karena nggak mungkin juga kan Garula manggil pemain biasa yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Tapi ya, Shiba mengaku juga kalau teknik dasar sepak bola Ashito begitu payah. Perlu kalian ketahui juga ya, dalam kondisi melamun dalam benaknya sendiri seperti ini, Shiba masih bisa memainkan passing dengan begitu mulus, bahkan sampai membuat assist di mana Yoshitsune berhasil nyetak gol. Lanjut lagi ya, dalam benaknya ini Shiba juga membandingkan Ashito dengan Yuma sih. Baginya Yuma punya kemampuan dasar yang lebih baik, sedangkan Ashito punya semangat juang yang lebih tinggi. Tapi diakuinya kalau semangat saja itu nggak bakal cukup digunakan di tingkatan senior seperti ini. Terus tak lama setelah itu tiba-tiba aja pelatih Mito menginstruksikan pada Yuma dan Ashito agar bersiap untuk masuk ke lapangan. Akhirnya giliran main mereka datang ya. Yuma mengkhawatirkan Ashito karena wajahnya terlihat seperti orang yang gak tidur semalaman. Ashito tapi bilang kalau kondisinya baik-baik saja. Kemudian bergabunglah dua anak ini dalam permainan. Bisa dilihat di sini Yuma dapat umpan bola, tapi langsung saja dia dapat press dari dua pemain lawan. Tekanan yang Yuma rasakan pun gak main-main, pemain profesional gitu kan. Dan ya akhirnya dia memutuskan gak menahan bola lebih lama lagi dan mengumpannya pada Shiba. Saat bola berada di kaki Shiba, Ashito menatapnya dengan begitu fokus. Shiba pun sadar dengan upaya kontak mata dari Ashito barusan. Tapi dia gak mau membalas kontak mata tersebut. Dan tiba-tiba saja dia malah memutar badannya sambil memberikan umpan terobosan begitu jauh ke depan area kosong milik Ashito. Hebatnya kali ini Ashito bisa mengikuti umpan tersebut. Banyak juga pemain lain sampai terkejut termasuk Shiba pastinya. Terus sekarang Ashito berusaha menggiring bola melewati pertahanan lawan dari sisi kiri lapangan. Bek lawan yaitu Nanba berteriak ke rekan-rekannya kalau mereka ini sedang apa. Lihat itu, anak SMA berhasil nerobos pertahanan kita, segera tutup jalur serangannya. Di sisi lain Yoshitsune meminta Ashito agar memberinya bola. Tapi dengan penglihatan super luasnya, Ashito merasa kalau sekarang lebih baik mengumpankan bola pada Shiba yang penjagaannya agak longgar. Ashito sendiri takjub sih sama Shiba ini. Dia tadi adalah orang yang memberinya umpan, dan sekarang tiba-tiba aja Shiba udah lari sampai sejauh ini dan berhasil lepas dari penjagaan agar bisa menerima umpan dengan begitu sempurna. Tapi ya karena terlalu lama nahan bola, akhirnya salah satu pemain lawan berhasil mencuri bola dari Ashito sampai jatuh tersungkur juga dianya. Staf pelatih pun yang menjadi wasit akhirnya memutuskan kalau barusan itu pelanggaran. Lucunya pemain yang melanggar tadi malah berdalih kalau tubuh Ashito aja yang terlalu ringan karena dia ini anak SMA.
Seorang supporter pun juga berkomentar sih di sini. Pemain akademi itu sudah dapat passing yang bagus dari Shiba dan mampu menembus area pertahanan. Tapi bola begitu mudah sekali direbut dari kakinya, pungkas si supporter. Lain orang lain pendapat ya. Sedangkan Shiba di sini dia begitu terkejut karena Asito bisa merespon umpan yang kemarin gak bisa dia mengerti sama sekali. Dia bertanya-tanya itu tadi cuman kebetulan atau gimana. Terus sekarang permainan hendak dilanjutkan lagi dari tendangan bebas. Menariknya dua pemain senior di sini malah rebutan siapa yang mau nendang. Sedangkan Asito tiba-tiba malah menghampiri Shiba. Dia bilang kalau dirinya ini paham, semisal umpan terobosan tadi berhasil diterima, rekan-rekannya yang lain pasti bisa segera memposisikan diri untuk menyerang. Bisa dilihat seperti kejadian barusan, di mana saat dia membawa bola dari sisi kiri, rekan-rekan lainnya sudah siap dengan memposisikan diri di tengah lapangan dan menunggu umpan darinya ini. Asito mengaku kalau ini adalah pemandangan baru baginya dan merupakan sebuah pengalaman yang bagus. Tapi dia memberikan argumennya ke Shiba kalau nggak perlu juga harus memakai umpan terobosan sejauh itu yang kesannya terlalu memaksa. Kenapa nggak memberikan umpan biasa saja yang tepat ke arahnya atau ke tempat yang lebih mudah buatnya untuk menerima bola? Asito juga memberikan masukan pada Shiba kalau ada opsi serangan yang lebih baik, yaitu membangun serangan secara perlahan di 2/3 area pertahanan lawan. Karena dengan hal itu pertahanan kita sendiri bisa jadi lebih solid. Asito menjelaskan kalau selama ini di akademi dia belajar banyak hal mengenai strategi penyerangan. Menyerang itu bukan hanya tentang berlari mengejar umpan terobosan saja seperti barusan. Dia bilang pada Shiba kalau dirinya ingin menerapkan beberapa strategi penyerangan di latihan kali ini. Asito juga menegaskan kalau wingback itu bisa melakukan lebih dari sekedar berlari menyisir tepi lapangan. Nah, argumennya barusan pun ditutup dengan Asito yang bertanya pada Shiba gimana tentang pendapatnya barusan. Silahkan dievaluasi. Shiba yang mendengar hal ini cukup terkejut. Ya, yang dilakukan Asito ini adalah penerapan langsung atas masukan Shiba sendiri di latihan ekstra sebelumnya. Dia bilang sendiri ke Asito kan kalau Deguchi dan Fukuda dulu gak hanya menerima saran saja. Dua orang itu berimprovisasi dengan melakukan hal yang di luar dugaan. Dan itulah yang sedang dilakukan Asito sekarang ya. Dia gak mau hanya dengerin saran dari Shiba saja. Dia meluapkan ide permainan yang ingin dia pakai dan mengharapkan evaluasi dari senior-seniornya di sini. Ya, seperti inilah kehebatan sang karakter utama kita, teman-teman. Oh iya, ceritanya staf pelatih dan beberapa pemain lain terkejut juga sih lihat Asito berani bilang hal kayak gini ke Shiba. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan di sini. Jangan lupa cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.